ada 8 syarat awal agar calon DYS dapat ditetapkan sebagai DYS. DYS itu dosen yang disertifikasi. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang pertama kali baru mendengar, DYS itu dosen yang disertifikasi. Pertama adalah memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK, nomor induk dosen khusus untuk dosen pendidik klinis atau dokter klinis, dokdiknis, atau dosen paruh waktu. Boleh, ya boleh. Ketika memiliki NIDK. Kalau pakai NUP bagaimana? Tidak diperbolehkan. Dua ini yang diperbolehkan. Syarat pertama harus memenuhi ini. Yang kedua, syaratnya memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Kalau tidak memiliki jabatan fungsional dosen, berarti tidak bisa juga. Nah, minimal asisten ahli, rektor kepala. Memiliki pangkat atau golongan ruang atau in passing bagi dosen non ASN. Jadi ini juga perlu ada in passing bagi dosen-dosen non ASN atau non PNS yang dahulu, seperti itu. Kemudian ini yang agak berbeda, memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Debdas. Ini yang perubahan yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah memenuhi 2 tahun dari sejak pengangkatan pertama, misalnya asisten ahli ya, atau mungkin ada yang detektor 2 tahun setelah asisten ahli atau lektor atau mungkin lektor kepala pertama, mungkin biasanya lah asisten ahli atau lektor, dan dihitung 1 Januari tahun 2021 sudah 2 tahun berturut-turut ya, Bapak Ibu tidak pernah keluar dari dosen, maka Bapak Ibu memenuhi ini, memenuhi nomor 4. Berikutnya adalah BKD tadi ya, memenuhi BKD 2 tahun secara berturut-turut. Dari LKD-nya akan dilihat apakah memenuhi statusnya selama 2 tahun secara berturut-turut. Ini berhak Bapak Ibu untuk menjadi DS ketika memenuhi syarat yang lain juga. Nah, yang berikutnya adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKDA dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Nomor 7 adalah memenuhi nilai ambang atau passing grade dari TKBI dari lembaga yang diakui Kemdikbud. Dan yang nomor 8, memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik industrial dan AA dari perguruan tinggi pelaksana program PTA yang diakui Kemdikbud. Jadi ini masih ada waktu Bapak Ibu calon-calon DYS untuk mencoba melengkapi dokumen portofolio bagian pertama ini. Silakan Bapak Ibu sambil nanti menunggu proses untuk penetapan calon DS menjadi DS di semester 2 tahun 2021 nanti akan kita lakukan seperti itu. Nah, ini syarat sebagai peserta yang ada perubahan yang cukup signifikan, prosesnya lebih sederhana, kemudian dokumen-dokumen ini sudah
disediakan dari awal oleh Bapak Ibu semua. Nah, nanti penetapan peserta dari calon menjadi DYS, kalau secara nasional ada kuotanya Bapak Ibu, jadi terbatas, mungkin sekitar 8.000 atau 7.000 tahun ini. Urutannya seperti ini. Kalau lebih dari 8.000 yang memenuhi, maka urutannya lah dari capaian akademiknya terlebih dahulu, pendidikan terakhir tertinggi, doktor ke bawah, kemudian nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan bahasa Inggris akan ditentukan sebagai salah satu instrumen priority, kemudian pangkat dan golongan ruang, dan masa kerja, seperti itu. Ini yang akan dipakai sebagai instrumen atau kriteria dalam membuat urutan priority peserta secara nasional. Jadi kuotanya bukan per perguruan tinggi tapi secara nasional, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat untuk bagian penilaian portofolio dosen yang melingkupi alur sertifikasi, kemudian penetapan DYS, penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen PDD UKT PT, dan penilaian eksternal. Alur sertifikasi ini Bapak Ibu, sebagai calon DYS tadi, Bapak Ibu semuanya dosen harus menyusun portofolio bagian yang pertama, ya. Jadi ada 8 data dan dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi. Baik itu nanti akan diambil oleh sistem server secara otomatis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi untuk di bagian servernya nanti. Jadi ketika riwayat pendidikan, riwayat misalnya pengajaran dan sebagainya sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari data dan dokumen itu di bagian portofolio 1 sampai dengan 8 apakah sudah memenuhi syarat itu. Jika sudah memenuhi, maka akan diminta calon-calon DYS itu ditetapkan sebagai DYS dan diminta untuk melengkapi portofolio bagian kedua, yaitu menyusun dokumen PDD UKT PT. Nah, ini harus dihafalkan ya. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja diterima perguruan tinggi dan dilakukan penilaian persepsional oleh PTU, ya, oleh PSD PTU. Kemudian jika duanya ini sudah portofolio kedua ini sudah lengkap, maka dapat diajukan ke penilaian eksternal, ya, oleh PTU. Ketika penilaian akhir itu ada penilaian dokumen PDD UKT PT oleh asesor di PTPS, kemudian perhitungan atau penghitungan NAP, nilai akhir portofolio namanya ini. Nilai akhir portofolio akan dihitung, kemudian akan ditetapkan kelulusan dari DYS. Dan berikutnya lah penerimaan sertif bagi desain yang lulus. Ini adalah 3 bagian utama dari alur sertifikasi secara sederhana, sangat sederhana dibandingkan dengan alur sertifikasi yang dahulu dengan menggunakan sistem manual, ya.